Sahabat tani dan pencinta tanaman, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rizki yang banyak, amin. Dalam menanam baik konvensional maupun organik kita tak lepas dari yang namanya pupuk. Karena pemberian pupuk bisa meningkatkan dan mempercepat hasil produksi tanaman. Pemberian pupuk pada tanah dan akar tanaman dapat meningkatkan kadar unsur hara dan membuat tumbuhan pada media tanam tersebut dapat kembali tumbuh secara subur. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, sejak awal tahun 2022 terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi. Atau biasa kita menyebut bukan kenaikan tapi ganti harga. Lalu, apa penyebab sebenarnya yang membuat kenaikan harga pupuk dan kebutuhan pertanian begitu signifikan? Yuk kita cari tahu apa penyebabnya, dan kita bahas cara menghemat pupuk ini. Dihimpun dari berbagai sumber, kenaikan harga pupuk dipicu oleh beberapa hal, yang ini pastinya akan berakibat berantai, naiknya produk-produk turunan dari komoditi pertanian. Di antara penyebab naiknya harga pupuk dan kebutuhan pertanian yaitu, 1. Kenaikan harga komoditas dunia. Menurut Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendak, meroketnya harga pupuk juga diperparah melalui kenaikan harga komoditas dunia yang menjadi bahan baku pembuatan pupuk. Melonjaknya harga berbagai komoditas dunia seperti amonia, fosfat, KCl, gas dan minyak bumi karena pandemi, krisis energi di Eropa, menjadi salah satu penyebab meroketnya harga pupuk. Jenis pupuk yang mengalami kenaikan meroket yaitu pupuk urea dan diamonium fosfat, DAP. Harga DAP mengalami kenaikan sebesar 76,95%, sedangkan harga pupuk urea naik hingga sebesar 235,85%. Selama harga pupuk di tingkat internasional masih tinggi, maka harga pupuk non-subsidi di dalam negeri juga mengikuti karena pupuk non-subsidi sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar. Penyebab kenaikan yang kedua, yaitu, Rusia dan Cina memegang pangsa pasar P dan K. Karena bahan baku pembuatan pupuk ini negara kita masih ekspor, sehingga harga-harga pupuk pasti terpengaruh oleh keadaan pasar dunia. Rusia dan Cina adalah dua negara pengekspor dua jenis bahan baku pupuk NPK, yakni fosfor, P, dan kalium, K, terbesar. Hal ini tentu membuat pupuk jenis ini mengalami kelangkaan akibat kebijakan penghentian ekspor dua jenis pupuk tersebut. Jenis pupuk ini memang tidak mungkin diproduksi di Indonesia. Meski Indonesia bisa menghasilkan urea yang cukup besar di dunia. Namun, tanpa fosfor dan kalium, sulit bagi Indonesia untuk membuat NPK sendiri. Penyebab kenaikan pupuk lainnya yaitu, pembatasan ekspor bahan baku yang dilakukan Rusia dan Cina. Kebijakan perdagangan di sejumlah negara produsen utama pupuk menjadi salah satu penyebab berkurangnya pasokan pupuk global yang mengakibatkan harga pupuk meningkat drastis. Peristiwa di sejumlah wilayah di dunia, termasuk Rusia dan Cina selaku produsen pupuk terbesar di dunia, hal ini terjadi sejak awal tahun 2021. Berbagai hal yang menjadi penyebab inilah yang membuat harga-harga pupuk di Indonesia menjadi meroket. Ironisnya, masalah kenaikan harga pupuk tidak berhenti sampai di sini, dampak berantai dari masalah ini memicu kenaikan produk pertanian dan turunannya. Contohnya, kenaikan harga pupuk menyebabkan kenaikan harga kelapa sawit, dan berdampak kenaikan harga minyak goreng. Begitu juga kenaikan harga gula dan lain sebagainya. Dan kenaikan harga pupuk juga obat-obatan pertanian ini, akan sangat berdampak pada harga beras sebagai makanan pokok kita, dikarenakan biaya produksi meningkat. Namun, bukan lantas karena kenaikan harga komoditi pertanian ini menjadikan kesejahteraan petani menjadi lebih baik. Justru, yang terjadi adalah sebaliknya. Justru karena hal ini, keadaan petani semakin berat. Karena modal untuk menanam semakin mahal, upah kerja semakin naik, artinya, resiko kerugian bila gagal panen juga semakin besar. Lalu, kita sebagai petani bagaimanakah solusi menghadapi keadaan yang buruk ini? Sebelum melanjutkan, kami mohon dukungannya dari kawan-kawan sudi kiranya untuk subscribe ke channel ini. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan, amin. Ada beberapa solusi bagi kita sebagai petani dalam menghadapi masalah kenaikan pupuk yang semakin menggila ini. Untuk memudahkan dalam memahami, kita bagi menjadi 3 metode, yaitu, 1. Konvensional, 2. Semi-konvensional, 3. Organik.
Mari bersama-sama kita bahas satu persatu. Bila ada yang kurang dalam pembahasan ini, kawan-kawan bisa tambahkan di komentar. Yang pertama, bertani konvensional. Untuk kawan-kawan yang bertani memakai metode full konvensional, dapat melakukan penghematan pupuk dengan cara sebagai berikut. Memakai pupuk berimbang. Dengan memakai pupuk berimbang, yaitu menggunakan pupuk sesuai fase tanaman, supaya lebih irit. Misalnya, untuk tanaman fase pertumbuhan kita gunakan kandungan pupuk N, banyak, K, sedang, P, sedikit. Pemupukan dengan melihat kebutuhan tanaman, kita amati melalui daun tanaman kekurangan unsur apa. Pupuk kita fokuskan ke gejala yang dialami oleh tanaman saja. Pasalnya, biarpun kita berikan banyak, tanaman hanya menyerap yang dibutuhkan saja, sisanya akan menguap atau tertinggal di tanah sebagai residu. Ingat semboyan, ACA, aplikasi, catat, dan amati. Karena semboyan ACA ini sangat berguna di aplikasi pupuk berikutnya atau musim tanam berikutnya. Untuk pemupukan, pupuk juga bisa kita buat oplosan sendiri dengan tambahan penyedap rasa atau garam, menyesuaikan fase tanaman. Trik ini terbukti ampuh dan irit. Untuk cara meracik pupuk masa vegetatif dan generatif, silahkan klik link di atas atau lihat linknya di deskripsi. Metode berikutnya, yaitu metode bertani semi-konvensional. Metode ini, untuk pupuk dasar menggunakan kompos atau fermentasi kotoran hewan, sedangkan pemupukan awal dan susulan menggunakan pupuk NPK diselingi POC yang kita buat sendiri. Misalnya, untuk pupuk menggunakan sedikit pupuk sintetis 1 bulan sekali, kemudian 2 kali dalam sebulan aplikasi pupuk organik, POC, dengan cara kocor atau disemprotkan. Sedangkan untuk pengendalian hama, OPT, metode ini menggunakan pestisida yang dibuat sendiri, bisa dibuat dari tembakau, gadung, bintaro, atau tanaman lain yang dapat mengusir hama. Pencegahan organisme pengganggu tanaman, OPT, ini juga bisa dengan cara menanam tumbuhan yang bisa mengusir hama, contohnya serai, pandan dan lainnya. Untuk cara membuat POC juga pengusir hama, videonya sudah lengkap di channel ini, linknya ada di deskripsi. Metode semi-konvensional ini juga paling banyak digunakan oleh petani di berbagai daerah di Indonesia. Dan terbukti dapat menghemat biaya produksi juga meningkatkan hasil panen. Bahkan dari pengalaman petani padi, nilai jual gabah dihargai lebih mahal ketimbang padi yang full konvensional. Pertanian semi-konvensional, semi-organik ini adalah jembatan selangkah lagi menuju pertanian full organik. Cara menghemat pupuk yang ketiga, yaitu metode pertanian full organik. Untuk metode pertanian full organik ini, tidak kita bahas di video ini, karena sudah kita bahas di video sebelumnya. Bahkan, pembahasannya sangat lengkap, silahkan kawan-kawan lihat linknya di deskripsi. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Bila ada saran, pertanyaan atau kritik, ayo kita bahas bersama di kolom komentar. Mohon kawan-kawan terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe. Bersama kita bangun channel ini sebagai wadah berbagi, diskusi, dan silaturahmi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat hijaukan bumi.